Jujur lagi pengen wakaf tapi bingung caranya gimana. Duit nggak banyak lagi, bisa buat beli tanah. Apa nih? Wakaf digital. Kok ternyata bisa nominal wakafnya nggak banyak? Oh, menarik. Kalian semua pasti penasaran kan gimana wakaf digital itu? Banyak orang yang masih berpikir kalau wakaf itu cuma soal tanah atau membangun tempat ibadah. Padahal makna wakaf jauh lebih luas dari itu loh. Terus kalau denger wakaf, kamu langsung kepikiran harus punya banyak uang dulu nggak sih? Untungnya dengan uang Rp10.000, sekarang kamu nggak cuma bisa beli kopi, tapi juga bisa berwakaf. Apalagi di era sekarang, wakaf juga sudah bisa dilakukan secara digital. Tinggal klik atau scan. Sehingga kamu bisa berwakaf kapan saja dan di mana saja. Tapi sebenarnya konsep wakaf digital itu seperti apa sih? Biar pada jelas, yuk anak Jakarta kita ngobrol bareng. Halo anak Jakarta, kalian semua pastinya di sini kalau kalian mendengar kata wakaf, mungkin sebagian dari kalian ya langsung berpikir membayangkan gitu bahwa wakaf itu berupa masjid, fasilitas ibadah yang lainnya atau bahkan juga pemakaman gitu. Nah, padahal sebenarnya konsep wakaf sendiri dalam Islam itu jauh lebih luas dari sekedar itu. Nah, bahkan sekarang wakaf juga mulai berkembang menjadi instrumen yang bisa memberikan dampak ekonomi terutama bagi masyarakat. Apalagi dengan perkembangan teknologi, praktik wakaf juga ikut bertransformasi termasuk melalui berbagai platform digital yang membuat masyarakat tentunya semakin mudah untuk berwakaf gitu ya. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana wakaf itu berkembang, khususnya di era digital yang seperti sekarang ini, yang digitalnya semakin masif gitu ya. Hari ini kita sudah bersama senior-senior, bersama narasumber yang hebat pada siang hari ini yang akan membantu kita melihat wakaf itu secara perspektif yang lebih luas lagi. Pertama, kita kehadiran Mbak Siti Rohmawati atau akrabnya dipanggil Mbak Wati. Ya. Beliau merupakan Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat siang Mbak Wati. Siang Mbak Ayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Mbak. Alhamdulillah, sama-sama. Nah, ada juga selain dari Bank Indonesia, kami juga kedatangan narasumber dari Lembaga Nazir Darut Tauhid, Bapak Muhammad Iskandar. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali hari ini Pak Iskandar. Perjalanannya langsung dari Bandung teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan hadir. Nah, saya ingin mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu mungkin Mbak Wati dan Pak Iskandar. Di sini mungkin anak Jakarta yang masih memiliki persepsi ya bahwa wakaf itu identik dengan pembangunan tempat ibadah saja atau bahkan dari pembangunan tanah dan pemakaman gitu ya. Mungkin saya mulai dari Mbak Wati dulu, berangkat dari definisi nih Mbak Wati. Menurut Mbak Wati sebenarnya apa yang dimaksud dengan wakaf? Oke, makasih Mbak Ayu. Halo anak Jakarta semua ya. Di sini kalau boleh ya saya jelaskan bahwa yang namanya wakaf itu ibaratnya itu adalah seperti pohon kebaikan ya. Kita nanam pohon kebaikan, pohonnya tetap ada, tetapi buahnya itu akan memberikan manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya atau makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Seperti itulah wakaf ya. Wakaf itu kan berasal dari kata wakofa ya, artinya menahan gitu ya. Jadi artinya adalah ketika seseorang mewakafkan sesuatu gitu ya, maka aset tersebut tidak akan dijual atau disewakan, tetapi dimanfaatkan, didaya gunakan sehingga akan memperoleh hasilnya itulah yang akan digunakan untuk kemanfaatan umat. Sering sekali pemahaman masyarakat itu yang namanya wakaf itu identik 3M ya. Masjid, untuk makam, untuk madrasah. Jadi orang tuh kalau wah aku punya tanah pengen aku wakafin, pokoknya harus jadi masjid nih ya, atau jadi makam gitu ya, atau jadi madrasah untuk pendidikan.
Padahal sebenarnya tuh nggak cuma 3 itu ya, benar sih 3 itu ya yang paling sering dimanfaatkan untuk wakaf itu 3 itu, tetapi wakaf itu jauh lebih luas lagi gitu ya. Jadi salah satu contohnya itu adalah bisa digunakan juga untuk membangun dunia pendidikan gitu ya, membangun universitas. Nah ini berarti wakaf itu luar biasa ya, bagaimana wakaf itu bisa mewarnai membangun peradaban manusia, bukan hanya 3M tadi, tetapi juga bisa membangun fasilitas publik gitu ya. Nah, sekarang membicarakan terkait jenis-jenis wakaf nih, Mbak Wati. Mungkin bisa diinformasikan ke anak Jakarta, sebenarnya jenis-jenis wakaf itu dibagi berdasarkan apa saja dan bagaimana gitu. Kalau berdasarkan penerima manfaatnya, namanya mauquf alaih nih ya. Ada yang namanya wakaf ahli gitu ya. Penerima manfaatnya siapa? Ya keluarganya gitu. Ada yang namanya wakaf khairi. Itu penerima manfaatnya adalah masyarakat umum. Ada juga yang namanya campuran atau wakaf mustarok gitu ya. Jadi boleh nih hasilnya dipakai atau dikonsumsi oleh keluarganya yang berwakaf gitu ya, atau untuk masyarakat. Jadi nggak harus nunggu punya tanah berhektar-hektar gitu ya. Dengan uang 10.000 aja gitu ya, kita sudah bisa berwakaf gitu ya. Jadi nggak harus nunggu kaya gitu ya. Perkayalah diri kita dengan memperbanyak wakaf. Sebagai lembaga nazir nih Pak, lembaga yang dipercaya untuk mengelola wakaf, dan mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu, seperti apa peran lembaga nazir ini sendiri untuk bisa memastikan bahwa wakaf itu dikelola secara amanah. Baik Bu Ayu, pertama tadi ya kita pastikan bahwa dana wakaf kita betul-betul akuntabilitas dan transparan dengan cara kita punya 3 tadi. Kita diaudit oleh KAP keuangan, kedua kita audit syariah, dan ketiga ada audit manajemen pakai ISO gitu ya. Jadi kalau di DT kan terbagi 2 ya, ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Wakaf sosial itu adalah satu wakaf untuk kepentingan sosial. Di dalamnya ada masjid, ada sekolah, ada Baitul Quran. Itu yang khusus memang untuk kepentingan yang sifatnya sosial. Tapi juga ada yang sifatnya wakaf produktif. Itu wakaf itu dikelola dengan baik ya, sehingga menghasilkan stabilisasi keuangan buat pesantren, dan kedua juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, nah tadi dari beberapa jenis wakaf yang sudah dijabarkan oleh Mbak Wati, dari Darut Tauhid mengelola 2 ya Pak ya, satunya wakaf produktif, satunya wakaf sosial. Betul. Nah anak Jakarta, kita barusan sudah ngobrol ya soal wakaf yang ternyata maknanya itu lebih luas dari yang selama ini saya dan teman-teman mungkin bayangkan ya. Tapi saya sendiri jadi penasaran, sebenarnya wakaf ini dampaknya bisa sejauh apa gitu bagi masyarakat dan penerima wakafnya sendiri. Nah, kalau yang kita tahu selama ini wakaf itu kan biasanya dipakai untuk bangun masjid atau fasilitas ibadah ya, 3M tadi. Tapi kalau wakaf dikelola secara produktif itu katanya juga bisa membantu perekonomian umat manusia gitu. Nah, untuk Mbak Wati, dari perspektif ekonomi nih ya Mbak, bagaimana wakaf sendiri itu dapat berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan dan perekonomian di masyarakat ini? Ya, jadi gini Mbak Ayu dan teman-teman anak Jakarta ya, wakaf itu super instrumen ya. Ada memang pembeda dengan dana sosial, dana keuangan sosial syariah lainnya. Dari situ kita lihat bahwa wakaf itu punya 2 fungsi utama Mbak. Yang pertama fungsi sosial tadi ya, karena fungsi sosial ini membantu masyarakat yang membutuhkan gitu ya, melalui berbagai layanan publik. Misalnya wakaf untuk bangun jalan, itu bisa juga loh. Wakaf untuk tadi menyediakan sumber air bersih untuk berwudu segala macam. Di masjid itu ada fungsi sosial di sana. Yang kedua adalah fungsi ekonomi. Tentu saja karena tadi contoh wakaf produktif, maka akan tercipta aktivitas ekonomi yang baru. Ada proses produksi, ada proses konsumsi, proses distribusi, menghasilkan penghasilan gitu ya, yang bisa digunakan untuk pemberdayaan lagi yang lebih luas lagi. Nah, disitulah wakaf itu punya fungsi ganda, fungsi sosial sekaligus fungsi mendongkrak ekonomi Perekonomian. itu. Jadi negara Indonesia itu memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dan bahkan hitung-hitungan potensi dana wakaf gitu ya, berdasarkan hitungan Badan Wakaf Indonesia, kalau wakaf uangnya aja itu 180 triliun per tahun tuh. Tetapi ternyata realisasinya penghimpunan dana wakafnya masih sedikit.
Potensinya 180 triliun, realisasinya baru 3,5 triliun per tahun. Artinya apa? Ruang pemanfaatan untuk menghimpun, mengelola dan memanfaatkan dana wakaf ini masih sangat terbuka lebar. Jadi teman-teman harus ambil bagian ya, menjadi bagian pengembangan ekosistem wakaf nasional. Gitu. Insya Allah ternyata potensinya ini masih jauh lebih bisa kita kembangkan lagi ya Mbak Wati ya. Nah, apabila nih Mbak Wati, wakaf-wakaf ini tuh bisa kita kelola gitu ya secara produktif gitu. Menurut Mbak Wati, wakaf itu umumnya bisa dikembangkan atau dimanfaatkan di Indonesia ini di sektor apa aja Mbak? Kalau kita bicara sektor itu pemanfaatannya luas banget Mbak. Wakaf itu bisa juga dibuat untuk bangun rumah sakit, sektor kesehatan itu bisa ya. Pendidikan jelas tadi ya. Properti bisa. Itu artinya apa? Sektornya itu sangat luas gitu ya. Sangat luas, nggak terbatas. Batasannya adalah hal-hal yang dilarang di agama aja. Wah, ini dari yang tadi sudah Mbak Wati jelaskan gitu ya, secara lengkap banget. Ternyata ruang lingkup wakaf itu kan besar sekali ya. Nah, dari dalam konteks yang lebih luas Mbak Wati, sejauh mana wakaf ini gitu ya dapat berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kita gitu. Iya. Kalau ditanya bagaimana berperan banget gitu ya. Contohnya tadi yang di program-programnya Pak Iskandar punya wakaf untuk peternakan produktif ya Pak ya. Peternakan produktif itu sektor peternakan. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk membeli bibit bakalan hewan ternaknya ya Pak ya, lalu dititipkan ke para peternak. Itu sudah melibatkan berapa orang peternak di sana, pemberdayaan ekonominya. Lalu yang tukang cari rumputnya dapat juga itu ya, yang tukang meliharanya ada juga. Nanti ketika sudah waktunya mau siap untuk dikonsumsi gitu ya, misalnya untuk kurban gitu ya, ada penjualnya gitu ya, ada yang beli, ada yang tukang sembelihnya, itu rantai nilainya luar biasa panjang. Jadi yang namanya program wakaf itu tadi selain fleksibel gitu ya, untuk pengembangan sektor ekonomi, rantai nilai yang terlibat itu juga luar biasa. Nah ini makanya wakaf disebut dengan super instrumen karena bisa menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Begitu Mbak Ayu. Wah, Masya Allah sekali, ini dari tadi saya kayak amazed gitu dengan yang dijelaskan oleh Mbak Wati. Sekarang saya izin ke Pak Iskandar ya Pak. Di Darut Tauhid sendiri Pak, wakaf itu terhimpun umumnya dialokasikan untuk program atau kegiatan apa saja Pak? Baik, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa dana yang terhimpun di Darut Tauhid itu dialokasikan untuk pertama wakaf sosial dan kedua wakaf produktif. Wakaf sosial contohnya kita untuk membangun masjid, sekolah, bahkan alhamdulillah wakaf kita membeli gereja. Masya Allah. Jadi di Australia itu ada orang-orang Indonesia yang bekerja di sana tidak punya masjid. Kedua wakaf produktif tadi kita salurkan pada instrumen-instrumen yang sifatnya komersial. Jadi keuangan sosial itu dan hanya wakaf itu menjadi instrumen untuk membiayai sektor-sektor komersil. Juga properti itu kita bangun properti kemudian disewa-sewain ya, hasilnya alhamdulillah dari DT ini satu bulan itu 1,1 miliar dari pengelolaan aset-aset produktif. Nah 1,1 miliar ini 10% untuk operasional. Nah 50% untuk makub alai, memberikan kemanfaatan, memberikan beasiswa, membiayai operasional masjid, terus untuk dakwah, untuk beberapa kegiatan-kegiatan pesantren. Nah, 40% lagi untuk reinvestasi, beli lagi aset baru. Kita makanya nambah terus penginapan kita, hotel kita, aset-aset yang baru nambah lagi. Sehingga wakaf ini menjadi alat stabilisasi keuangan pesantren. DT kan termasuk keuangan yang mandiri, tidak tergantung pada apapun. Nah, ternyata sekarang itu kan wakaf itu juga ada namanya wakaf digital. Betul. Nah, bahkan orang bisa berwakaf itu melalui platform online gitu di era digital yang sudah semakin masif ini. Nah, saya penasaran sebenarnya wakaf digital ini tuh seperti apa gitu ya? Sekarang lembaga nazir kayak DT ya ataupun lembaga nazir yang lain itu banyak yang sudah punya platform online sendiri. Ada websitenya sendiri, di situ sudah onboarding beberapa program wakafnya, tinggal pilih yang mana diklik gitu ya, mau wakaf berapa langsung bisa gitu ya. Atau lewat pemanfaatan kris juga untuk pembayarannya gitu ya. Jadi
itu adalah wakaf digital. Dan sekarang dari Bank Indonesia dan juga Badan Wakaf Indonesia itu mengembangkan platform digital yang namanya Satu Wakaf. Langsung klik aja tuh satuwakaf.id, atau nanti bisa pilih dari platform masing-masing lembaga itu ya. Oh, langsung wakaf, langsung scan kerisnya, langsung muncul, baca ikrar wakaf langsung muncul. Jadi wakaf digital itu tujuannya adalah untuk membuat wakaf lebih inklusif, bisa menjangkau semua kalangan dan meningkatkan tingkat partisipasinya. Masya Allah, jadi anak Jakarta yang online itu bukan hanya shopping ya, Iya. tapi wakaf juga bisa online. Langsung bisa membuka website satuwakaf.id. Nanti teman-teman bisa langsung melakukan wakaf secara digital juga melalui m-banking gitu ya Mbak Wati ya. Nah Mbak Wati, apa saja peran dari Bank Indonesia sendiri untuk mendukung ekosistem wakaf digital di Indonesia ini? Nah, di dalam pengembangan wakaf ini, BI menjalankan fungsi sebagai akselerator maupun sebagai inisiator. Akselerator misalnya tadi mengembangkan platform digital Satu Wakaf untuk mengakselerasi nih penghimpunan dana wakaf di Indonesia. Inisiator BI itu beberapa tahun yang lalu itu menginisiasi penyusunan yang namanya Wakaf Core Principle. Jadi ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan wakaf standar internasional. Lalu kami juga melakukan fasilitasi untuk sertifikasi nazir gitu ya, kerjasama juga sama Badan Wakaf Indonesia. Lalu BI juga turut aktif membantu mengembangkan literasi terkait wakaf, karena teman-teman yang namanya wakaf ini sesuatu yang belum populer di Indonesia gitu ya. Sudah populer di banyak negara tetapi belum di Indonesia. Padahal potensinya besar gitu ya. Jadi tugas kita semua untuk sama-sama bagaimana kita mendorong yang namanya wakaf lifestyle gitu ya. Jadi wakaf lifestyle harus dibentuk loh dari sekarang, dari teman-teman nih. Jangan ngaku anak Jakarta ya kalau belum menjadikan wakaf lifestyle ini sebagai gaya hidup gitu ya. Aduh, Masya Allah sekali. Nah, membicarakan terkait wakaf digital Pak Iskandar ya, di Darut Tauhid sendiri Pak, apakah sudah memanfaatkan gitu ya platform digital untuk menghimpun wakaf-wakafnya Pak? Sangat memanfaatkan, karena kunjungan offline datang sudah jarang. Iya. Jadi hampir kebanyakan lewat digital, baik lewat QRIS, lewat mobile banking, atau platform lewat website kita ya, wakaf.tauhid.id atau .org. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa platform yang lain, berkolaborasi dengan Kitabisa, dengan Sharing Happiness, dengan Tokopedia, dengan semua. Di jaring-jaring platform kita masukin. Sekarang kan orang bisa 24 jam berdonasi. Jadi betul-betul platform digital itu sangat berpengaruh kepada jumlah donasi kepada wakaf Darut Tauhid. Karena sudah jarang orang datang. Sekarang berapapun orang berwakaf, mau 100.000, mau 10.000, bisa berwakaf. Dan insya Allah pahalanya mengalir kepada siapapun. Gitu Bu Ayu. Nah, jadi platform digital wakafnya itu sudah bisa menggunakan sistem keuangan digital juga ya Pak? Iya, betul. KRIS, juga mobile Bisa ke banking mobile gitu banking, ya? ya kebanyakan mobile banking. Dulu kita pernah ngebebasin yang kemarin gereja itu, 2 kali. Itu kan dalam waktu sebulan kurang, 7,8 miliar kita berkumpul untuk membebaskan ini. Lewat apa? Ya tadi, kebanyakan lewat mobile banking. Cepat, ada yang sampai ada yang sampai 1 juta, ada yang 500 juta juga banyak. Wah, jadi manfaatnya tidak hanya di Sangat luar biasa. Indonesia saja ya Pak ya. Nah, mungkin ada kolaborasi gitu ya Pak, proyek wakaf dengan Bank Indonesia Jakarta. Mungkin yang mau Pak Iskandar jelaskan ke anak Jakarta atau dipromosikan ke anak Jakarta sekalian Pak, silahkan. Baik, anak-anak Jakarta. Alhamdulillah kemarin baru saja BI bekerjasama dengan Darut Tauhid pengeboran di Baros. Di sana kekurangan air, dan untuk membuat sumur bor itu biayanya mahal. Nah, alhamdulillah kita kolaborasi dengan BI. Dan lagi kita akan kolaborasi juga ya di platform BT untuk wakaf produktif, di mana BI akan bekerjasama dengan Darut Tauhid untuk mengembangkan sektor wakaf produktif. Itu dengan ya tadi saya udah koordinasi dengan salah satu dari BI bikin kopi gerobak keliling gitu. pakai wakaf produktif itu. Sebelum dikemas secara digital gitu ya, baik melalui platform maupun website lainnya gitu.
seberapa besar perubahannya Pak? Jadi, Mungkin dulu waktu konvensional teh maksudnya datang gitu Ibu ya. iya, Counter, secara counter. langsung Ke gitu ya. kantor itu di bawah 1 miliar. Di bawah 1 miliar per bulan ya Pak? Atau per Kenapa? tahun? Dulu pernah setahun di bawah 1 miliar. Tapi sekarang setelah ada digital, kemarin aja saya dapat laporan 17 miliar setahun. Bahkan pernah Pak, ketika kita punya program banyak Bu ya, program banyak di mana disampaikan secara digital, pernah mencapai setahun itu 34 miliar. Masya Allah. Nah ini menarik sekali anak Jakarta ya, dari obrolan kita hari ini ternyata wakaf itu tidak sesempit yang selama ini kita bayangkan. Jadi bukan hanya soal tempat ibadah, fasilitas rumah ibadah juga, tapi juga bisa memberi manfaat yang luas sekali bagi masyarakat. Bahkan ikut menggerakkan perekonomian gitu ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi yang semakin digital, ternyata kesempatan untuk berwakaf ini juga semakin terbuka untuk siapa saja. Nah, jadi sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, saya ingin meminta pandangan dari Mbak Wati dan juga Pak Iskandar ya. Mungkin yang pertama dari Mbak Wati dulu. Kalau boleh dirangkum Mbak Wati, kenapa sih wakaf ini itu sangat penting untuk masa depan ekonomi umat? Wakaf itu penting, bahkan penting banget ya. Kenapa? Karena wakaf ini menciptakan sumber manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kita bisa bilang bahwa wakaf itu adalah investasi sosial jangka panjang. Panjangnya seberapa? Sampai akhirat nanti. Kalau kami sendiri ya mengharapkan memang wakaf ini bisa berkembang ya sesuai dengan potensinya yang tadi luar biasa. Karena kan sekarang masih underdevelop ya, bisa kita bilang potensinya masih banyak yang belum tereksplorasi gitu ya. Kita bisa manfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia, bahkan juga manfaatnya bisa lintas negara tadi ya. Makanya kalau kita tahu ada cross border, kris antar negara, ada juga wakaf lintas negara. Harapan kami ekosistem wakaf bisa lebih berkembang lagi, partisipasi masyarakat juga bisa lebih ditingkatkan lagi, dan wakaf ini menjadi instrumen, super instrumen yang sifatnya inklusif ya, untuk membantu membangun peradaban bangsa kita, seperti itu Mbak. Anak Jakarta, kalau kita melihat sejarah gitu ya, banyak peradaban besar dibangun dari semangat berbagi gitu. Nah, dan wakaf adalah salah satu bentuk berbagi yang manfaatnya luar biasa sekali ya bagi kita semua. Karena wakaf bukan hanya tentang memberi hari ini, tetapi juga mewariskan manfaat untuk masa depan nanti, dan manfaatnya sampai di akhirat gitu. Hari ini dengan teknologi digital, jalan untuk berwakaf menjadi semakin dekat dan mudah. Maka jika ada kesempatan untuk menanam satu kebaikan sekecil apapun itu, kita jangan ragu untuk memulainya gitu ya. Tadi tidak harus wakaf tanah atau bangunan, tapi dengan 10.000 menyisihkan uang ngopi ya. Pak Iskandar, kalau masyarakat ingin mulai berwakaf, cara paling mudahnya sekarang itu bagaimana? Sekarang kita punya platform memudahkan orang berwakaf, 24 jam bisa berwakaf. Makanya kita ada website wakaf.tauhid.id atau wakaf.tauhid.org. Siapapun bisa berwakaf, dan salurannya sudah mudah tadi, lewat website, lewat rekening kita, lewat transfer, dan lewat platform-platform lainnya. Itu semakin mudah orang nanti berwakaf, berapapun dananya. Insya Allah kami beberapa lembaga wakaf yang lain juga betul-betul tadi diaudit syariah dan keuangan, memastikan bahwa tentang GCK-nya good, governance-nya tata kelola yang baik, diaudit, sehingga betul-betul kita lembaga yang transparan, amanah, dan profesional, sehingga tidak usah ragu lagi, silakan mulai berwakaf kapanpun dan berapapun. Begitu Bu Ayu. Wah, mantap sekali Pak Iskandar. Pasti semuanya yakin abis ini pasti pada penasaran nih gimana nih caranya, saya harus buka website apa gitu ya Pak. Yeah. Mungkin terakhir Pak Iskandar, harapan Bapak untuk wakaf di Indonesia ini ke depannya seperti apa Pak? Harapannya adalah muncul beberapa lembaga wakaf, najir-najir di Indonesia betul-betul profesional, sehingga 4 miliar meter persegi Indonesia yang dikelola dengan hanya 10% dapat tumbuh dengan adanya peran dari Bank Indonesia, sehingga aset wakaf yang tadi 4.000 meter persegi tanah wakaf ini yang potensi 300 triliun buat Bapenas ini dapat betul-betul bangkit, terrealisasi. Ketika terrealisasi bisa mensejahterakan
masyarakat Indonesia dengan baik, adil, dan sejahtera. Terima kasih Pak Iskandar. Nah, semoga anak Jakarta obrolan kita semua hari ini bisa memberi perspektif baru buat kita semua tentang wakaf itu sendiri. Bahwa wakaf itu bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode Anak Jakarta berikutnya. Bye!